Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Titis Fatari Inaf Mahfirah, SEM SM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Bank BNI. Saat berikutnya, kami dari kelompok satu beranggota 4 orang. Yang pertama Zidan Indra, yang berikutnya itu saya sendiri itu Bagus Alfarik, berikutnya Onasis Dwi Haryanta, lalu terakhir ada Radika Sidik Bramantyo. Berikutnya. Oke, untuk daftar isi yang kami bahas yaitu meliputi asumsi mengenai dana sebesar 1.350.000 untuk ditabung. Lalu masing-masing kelompok memilih satu bank yang akan dikaji. Lalu berikutnya itu beri alasan mengapa kalian memilih bank tersebut. Lalu keempat, mengasumsikan kalian yang ingin menyimpan uang tersebut dalam bentuk deposito untuk membeli rumah 7 tahun yang akan datang. Lalu berikutnya itu menghitung nilai tabung pada 7 tahun yang akan datang jika pemberian bunga dimajemukkan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Berikutnya itu menghitung EAR dari masing-masing pemajemukan yang dilakukan pada instruksi nomor 7. Lalu berikutnya itu asumsikan harga rumah dalam 7 tahun yang akan datang sebesar 3.250.000 dan berapakah uang yang akan harus kalian tabung di bank tersebut saat ini jika bank melakukan pemajemukan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Berikutnya. Oke, untuk slide berikutnya itu mengapa sih kelompok kami memilih Bank BNI? Jadi untuk alasannya karena jaringan cabang yang luas di Bank BNI memiliki jaringan cabang yang sangat luas di seluruh Indonesia. Hal ini membuat mudah diakses oleh banyak orang di berbagai daerah. Lalu layanan perbankan yang komprehensif. Jadi BNI menyediakan berbagai jenis layanan perbankan termasuk tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan banyak lagi. Ini membuat menjadi salah satu bank yang menyediakan solusi keuangan lengkap. Dan juga ada juga dan layanan digital. Jadi BNI juga telah mengembangkan layanan perbankan digital yang canggih seperti aplikasi perbankan online dan mobile banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Oke, suku bunga Bank BNI memiliki syarat minimal setoran yang wajib yang sama dengan Bank BRI. Akan tetapi, tenor waktu yang disediakan oleh Bank BNI hanya 24 bulan saja. Adapun suku bunga deposito yang ditawarkan oleh Bank BNI yaitu sebesar uh, untuk tabungan yang di bawah 1 juta, bunga saat ini itu 0% menjadi 0%. Lalu range dari tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta, bunga saat ini itu 0,25% menjadi 0,10%. Lalu selanjutnya di atas 50 juta sampai dengan 500 juta. Bunga saat ini 0,25% menjadi 0,20. Lalu untuk tabungan 500 juta sampai dengan 1 miliar, itu bunga saat ini 1% menjadi 0,75%. Lalu yang terakhir, di atas 1 miliar, bunga saat ini 1,5% menjadi 1%. Next slide. Lalu untuk perhitungan future value dengan menggunakan financial calculator, yang pertama itu untuk yang tahunan kita bisa masukkan present value-nya yaitu sebesar 1.350 juta. Dengan rate-nya rate tahunannya itu 1%, sesuai dengan range tabungan yang sebelumnya dijelaskan. Terus untuk periode itu dimasukkan 7 karena untuk 7 tahun, lalu compoundingnya annually.
maka akan muncul future value besar 1,447 juta 382.725,34 rupiah. Next slide. Lalu untuk semesteran bisa kita masukkan present value-nya itu sama 1.350.000.000. Untuk annual rate-nya 1% masih sama. Dan untuk periodenya itu 14 karena ini semesteran. Dalam 7 tahun itu ada 14 semester. Lalu untuk compoundingnya itu di setting semi-annually. Maka akan muncul value-nya sebesar 1.447.633.528,10 rupiah. Next slide. Lalu untuk quarter bisa dimasukkan value sebesar 1.350 juta rupiah. Untuk annual rate-nya 1% dan periods-nya itu 28 karena dalam 7 tahun ada 28 kuartal. Lalu untuk compounding-nya di set sebagai quarterly, maka akan muncul value sebesar 1.447.759.570 rupiah. Next. Lalu untuk monthly itu value di set sebagai 1.350.000.000 dan annual rate-nya 1%. Lalu untuk periods itu 84 karena dalam 7 tahun itu ada 84 bulan. Lalu compounding-nya di set sebagai monthly. Lalu akan muncul saat future value sebesar 1.447.843.838. Oke, sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan efektif annual rate. Yang pertama itu untuk tahunan, di mana untuk M-nya ini adalah 1. Ya, kita lihat di rumus. Untuk rumus dari R sendiri itu adalah 1 plus quoted annual rate per compounding period per year pangkat M min 1. Langsung saja kita aplikasikan untuk compounding tahunan. Di mana di sana ada 1 ditambah bunga tadi 0,01 atau 1% per 1 pangkat 1 min 1. Lalu ada 1 tambah 0,01 pangkat 1 min 1, 1,01 pangkat 1 min 1, lalu 1,01 min 1 sama dengan 0,01. Dimana kalau dipersenkan sama dengan 1%. Oke, selanjutnya untuk semesteran, rumusnya masih sama, yang berbeda hanya untuk compounding period per year-nya yaitu adalah 2. Oke, langsung saja diaplikasikan. Di sana ada 1 ditambah 0,01 per 2 pangkat 2 min 1. Lalu 1 ditambah 0,005 pangkat 2 min 1. Lalu ada 1,005 pangkat 2 min 1. Selanjutnya 1,010025 min 1. Lalu 0,010025. Yang dimana sama dengan 1,0025%. Oke, selanjutnya untuk penghitungan kuartal, yang dimana lagi-lagi rumusnya masih sama, yang berbeda hanya pada bagian M-nya, yaitu untuk kuartal itu 4. Oke, langsung saja diaplikasikan, dimana 1 ditambah 0,01 per 4 pangkat 4 min 1. Selanjutnya 1 ditambah 0,0025 pangkat 4 min 1. Lalu setelah ditambah menjadi 1,0025 pangkat 4 min 1, langsung dipangkatkan jadi 1,01003756 min 1 sama dengan 0,01003756, dimana kalau dipersenkan menjadi 1,003%.
Dan selanjutnya untuk effective annual rate bulanan. Lagi-lagi rumus masih sama yang berbeda hanya pada bagian M. Itu menjadi 12. Langsung saja diaplikasikan. Di sana ada 1 ditambah 0,01 per 12 pangkat 12 min 1. Lalu 1 ditambah 0,00083 pangkat 12 min 1 dijumlahkan menjadi 1,00083 pangkat 12 min 1. Dihitung pangkatnya, lalu didapatkan di sana 1,010000559 min 1. Setelah dikurangi 1, hasilnya menjadi 0,01000559, dimana kalau dipersenkan menjadi 1,01%. Oke, so next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya asumsikan harga rumah 7 tahun yang akan datang adalah 3.250.000.000. Berapakah uang yang harus kalian tabung di bank tersebut saat ini jika bank melakukan pemajemukan? Next. Kemudian berikutnya ini menghitung present value. Yang pertama adalah tahunan. Present value-nya 3.333.677,8. Kemudian annual rate 1%. Kemudian periode 7 dan compoundingnya annually. Kemudian akan mendapatkan hasil future value minus 3.250.000.000. Kemudian yang berikutnya semesteran. Present value-nya 3.030.808.498,71. Kemudian annual rate 1% dan periode 14 compoundingnya semi annually yang akan kemudian future value-nya minus 3.250.000.000. Next. Kemudian ada yang quarterly, itu present value-nya 3.330.544.634,66, annual rate 1%, periode 28, compoundingnya quarterly, dan future value-nya minus 3.250.000.000. Kemudian yang terakhir ada monthly, present value-nya 3.330.368.250,07, annual rate 1%, periode 84, compoundingnya monthly, dan future value-nya minus 3.250.000.000. Terima kasih. Oke, demikian pemaparan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.